Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tugas meresum materi ke-8 sampai terakhir, yaitu materi ke-13. Untuk mempersingkat waktu, mari kita rangkum materi ke-8, yaitu tentang pendidikan multikultural. Nah, yang materi ke-8 itu pendidikan multikultural. Yang mana pendidikan multikultural ini merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkaitnya dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Istilah lain dari pengertian pendidikan multikultural ini dapat digunakan pada tingkat deskripsi dan normatif, yang mana menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Dan juga pendidikan multikultural ini didasarkan pada gagasan-gagasan keadilan sosial, dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membeda-bedakan etnis, ras, dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam juga, pendidikan multikultural ini mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu yang lainnya. Nah, materi ke-9 yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, pendidikan yang menurut Ibnu Khaldun ini berasal dari keluarga yang termuka, di mana garis keturunan dari Ibnu Khaldun ini dari pihak ayahnya, kecuali ayahnya yang lebih intens di bidang pendidikan, yang mana merupakan ahli bidang dalam ilmu politik. Ibnu Khaldun juga memiliki karya berupa autobiografi yang berjudul Al-Ta'rif bil Ibni Khaldun Waliyatuhu Gobron wal Sarkon. Nah, karena luas dalam mendalamannya kitab ini, Ali Abdul Wahid Wafi yang menyebutkan sebagai peneliti pertama yang menuliskan autobiografi Ibnu Khaldun ini secara luas dan terperinci. Hal yang menarik dari sisi kehidupan dari Ibnu Khaldun ini adalah ia dikenal memiliki banyak keahlian, dan juga dapat dikatakan bahwa Ibnu Khaldun ini sebagai pendidik yang berkemampuan mengajar berpendapat bahwa kedayagunaan metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada muridnya itu bergantung kepada sejauh mana kematangan persiapan guru dalam mempelajari hidup kejiwaan anak-anak didiknya. Nah, materi ke-10 yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, yang ke-10 ini yaitu menurut Muhammad Abduh. Nah, untuk riwayat Muhammad Abduh ini, untuk ibunya berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia juga menghafal Al-Quran dalam masa 2 tahun di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci itu. Setelah berjalan 2 tahun, barulah ia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid itu. Nah, untuk pemikiran dari Muhammad Abduh ini tentang pendidikan, bahwa
bahwa pemikiran Muhammad Abduh dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh juga yang sering disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa, yang mana menjadikan rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai macam dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh ini. Namun bila diteliti dalam mengagas ide-ide dari Muhammad Abduh ini untuk pembaharuannya, Muhammad Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Nah, untuk metode dari Muhammad Abduh dalam pendidikan, yaitu dengan mengubah cara memperoleh ilmu dengan metode hafalan-hafalan dengan metode rasional dan pemahaman. Nah, untuk pengaruh dari Muhammad Abduh ini di dunia Islam, yang mana pendapat Muhammad Abduh yang dikemukakan oleh sendirinya di Mesir, yang mana mendapat sambutan dari sejumlah tokoh pembaharuan. Nah, untuk karya-karya dari Muhammad Abduh, ada beberapa karya-karya dari Syekh Muhammad Abduh yang mana yang pertama yaitu Kitab Risalah Al-Waridat tahun 1874. Yang kedua yaitu Hasyiah Al-Aqsa Al-Adudiyah tahun 1876. Yang ketiga yaitu An-Najah Al-Balaghah 1885. Nah, untuk materi ke-9 yaitu Pemikiran Pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Nah, pada tahun 1912 yang mana didirikan ormas Islam di Indonesia ialah Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau termasuk tokoh pembaharuan yang di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pada mudanya bernama Muhammad Darwis, yang mana berasal dari keluarga yang berpengaruh dan terkenal di Kesultanan Yogyakarta. Secara biografis, silsilah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bisa sampai ke Maulana Malik Ibrahim. Islam juga sebagai agama rahmatan lil alamin, yang mana tujuan adanya organisasi ini atau Muhammadiyah ini adalah memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda, yang mana berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama di antara para anggotanya dengan tujuan yang berarti Muhammadiyah ini sudah menasional, yaitu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang mana lambat laun akan berkembang di seluruh pulau Jawa dan menjadikan berbagai cabang di wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, Muhammadiyah juga mempunyai tujuan dengan tujuan ini tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip keagamannya dan tidak juga pernah menjadi suatu partai politik maupun para pemimpinnya cenderung memperhatikan aktivitas politiknya untuk melaksanakan tujuan tersebut. Nah, menurut berbagai aktivitas telah dilakukan oleh Muhammadiyah, yang mana yang pertama yaitu mendirikan, memelihara dan membantu lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran tentang dasar-dasar agama. Nah, yang kedua yaitu pertemuan antara anggota dan para simpatisannya untuk bersama-sama membahas soal-soal dalam ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu mendirikan dan memelihara ataupun memberikan bantuan kepada tempat-tempat peribadatan
dan tempat orang sholat, atau memberikan bantuan untuk penerbitan buku-buku. Nah, untuk penerbitan buku-buku piagam, brosur-brosur, dan surat-surat kabar yang merupakan media penyebaran ajaran Islam yang bagaimanapun juga tidak boleh berlawanan dengan hukum undang-undang negara dan kesusilaan. Nah, untuk pendirian sekolah oleh organisasi Muhammadiyah ini difaktori oleh dua hal. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yang mana faktor internal ini berkaitan dengan sikap beragama umat Islam yang belum rasional, masih terpengaruh budaya dan masyarakat dengan budaya tasawuf dan tarekat. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang mana imbas dari faktor eksternal ini, jajahan Belanda berimbas pada situasi pendidikan Belanda, yang mana dikenal dengan pendidikan sekuler dan anti terhadap agama, yang mempengaruhi kondisi umat Islam. Nah, sekuler ini berarti memisahkan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Untuk pencapaian tujuan dari Ahmad Dahlan ini, materi yang disampaikan kepada peserta didik itu adalah yang pertama tentang moral pendidikan yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu tanpa akhlak itu kosong. Ilmu kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Yang kedua yaitu pendidikan individu. Nah, dari pendidikan individu ini, yang mana sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang muncul, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan infleksi antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan. Nah, untuk pendidikan kemasyarakatan ini sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran dan keinginan hidup bermasyarakat. Nah, itu dari materi ke-11 yaitu pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan. Nah, selanjutnya yaitu materi ke-12 yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan mencetak generasi yang unggul untuk kedepannya, yang mana agar dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Nah, menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan itu adalah etika, namun tidak menghilangkan aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Nah, pendidikan akhlakul karimah ini sangat diutamakan, karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keyakinan atau keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Salah satu karya dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini yang telah ditulis oleh salah satu karya dari Kyai Haji Asy'ari ini tentang pendidikan yaitu Adab al-Alim wal al-Muta'alim bima yastamu ilahi al-mutamu fi ahwali ta'awalu wa ma yatafaqu al-mu'allimu fi maqamati ta'lim. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa tata krama seorang pelajar dan pengajar dalam kitab tersebut terdiri dari 8 poin penting, yang mana menjelaskan tentang etika pembelajaran, yang mana yang pertama yaitu keutamaan ilmu serta keutamaan belajar mengajar. Yang kedua yaitu etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Yang ketiga yaitu etika seorang murid terhadap guru. Yang keempat yaitu etika murid terhadap pembelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani bersama guru. Yang kelima yaitu
etika yang harus dipedomi oleh guru. Yang keenam yaitu etika guru ketika akan mengajar. Yang ketujuh yaitu etika guru terhadap murid-muridnya. Yang delapan yaitu etika terhadap buku atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, dari yang tadi dijelaskan, disebutkan, dapat disimpulkan bahwa inti dari tujuan pendidikan dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah beribadah kepada Allah atau menciptakan ruh manusia yang produktif dan dinamis pada jalan yang benar dalam sistem pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini yang berdasarkan Al-Quran sebagai paradigmanya, karena banyak di dalam Al-Quran ini kandungan-kandungan atau isi-isi yang mengenai pendidikan Islam, dan juga memiliki tujuan yang mana menjadikan pendidikan itu menjadi komprehensif, yaitu pendidikan menurut Kiai Haji Asy'ari memiliki 3 aspek tujuan. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, mungkin itu dari resume dari materi ke-12 yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya materi ke-13 yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Nah, sejarah berdirinya Persatuan Islam Persis ini, yang mana Persatuan Islam didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Nah, Persatuan Islam ini berdiri ketika di daerah-daerah lain yaitu telah mengadakan pembaharuan dalam agama, dan di Bandung ini terlihat agak lambat di dalam mulai pembaharuan dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Nah, untuk penyebaran pemikiran Persis ini dilakukan dengan berbagai macam cara, yang mana diantaranya dengan adanya pertemuan umum, tabligh akbar, khutbah atau kelompok-kelompok studi, dan juga dengan berbagai macam media yang dapat diperluas dan dibaca oleh masyarakat luas. Nah, media tersebut yang mana diantaranya yaitu seperti majalah-majalah, kitab-kitab, pamflet-pamflet. Nah, usaha-usaha pendidikan Persatuan Islam Persis ini yang pertama yaitu madrasah dalam bidang pendidikan Persis, yang mana mendirikan sebuah madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk anak-anak dari anggota Persis tersebut. Nah, tapi kemudian madrasah ini diperluas untuk dapat menerima anak-anak lainnya juga. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.